Sebelumnya, Zaid izin memperkenalkan diri. Nama saya Zainul Anambari. Sekarang sebagai mahasiswa manajemen Undip 2020 bareng juga teman-teman. Sebenarnya nggak ada hal yang penting yang ingin saya sampaikan, tapi teman-teman di Indonesia ini ngasih ya, setiap orang punya kelebihan dan terkadang kelebihan kita itu juga sebuah kekurangan kita. Jadi di balik profesi yang cara kita ini masih banyak hal minus yang dari terasa harus dikoreksi gitu ya. Ada 5 hal simpelnya. Pertama, mungkin garis besarnya acara kemarin kurang berjalan secara seperti. Oke, saya ulangin. Acara kemarin kurang berjalan seperti. Tapi yang saya lihat sebagai Superman. Sebelumnya kita kasih applause yang meriah untuk kita semua. Oke, di menit selanjutnya kita kasih applause yang terbaik untuk si Wati sebagai ketua Imaza tahun ini. Oke, kenapa saya bilang acara kembali berjalan lebih banyak sebagai Superman bukan seperti? Karena pertama job desk per job desk itu belum jelas dan implementasinya itu bukan gerak per divisi kayak gitu. Artinya kedepannya butuh ada briefing, bahkan butuh ada grup per divisi. Mungkin itu solusi dari saya. Kedua, dari perkap dan kebersihan. Kenapa? Karena hari-hari ini banyak barang yang tertinggal dan banyak barang yang tercecar. Nah, let's say kayak kemarin kunci ke bawah, kabel HDMI ke bawah dan seterusnya. Artinya itu jadi koreksi buat kita, dan kebersihan itu juga salah satu yang kurang menarik. Kenapa? Jadi salah satu evaluasinya setiap ada acara ada baiknya peserta langsung ajak operasi semua seperti itu, kayak gitu ya teman-teman. Lanjut, yang ketiga, butuh adanya monitoring dan evaluasi serta follow up peserta ke depannya. Tadi sudah dibilang acara ini akan masuk ke APBD provinsi maupun wali kota gitu ya. Artinya kita bakal dipercaya dan program ini akan sustain jadi warisan kita gitu, Imaza tahun ini untuk kedepannya. Artinya butuh ada administrasi atau monitoring dan evaluasi yang baik serta follow up peserta gitu. Artinya grup ILC nantinya harus ada bobotnya gitu, jangan hanya berbau ya remaja tentang harta tata wanita dan lain-lain atau tentang ujian dan lain-lain, tapi harus ada outputnya gitu. Karena teman-teman kita mengajarkan suatu program itu ada namanya output, ada namanya outcome. Output itu tujuan kita, outcome itu feedback gitu ya. Jadi simpelnya gini teman-teman, kita semua punya visi pengen jadi remaja masjid, salah satu golongan ya kan yang akan dinaungi Allah gitu, pemuda yang semangat untuk masjid gitu kan. Kita punya visi besar, kita juga punya misi besar, kita punya tujuan dan target besar, kita juga punya sasaran, dan kita juga punya program kerja. Jadi diawali dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan program kerja. Maka kedepannya kita di sini punya latar belakang berbeda, kita juga punya ide dan inovasi berbeda. Silahkan selama masih dalam kebaikan, ayo kita bersuara. Karena teman-teman, setiap kita itu punya manfaatnya dalam organisasi ini. Simpelnya ada 5 tipe teman-teman dalam organisasi. Ada yang sebagai driver atau yang kita sebut si paling ngasih ide gitu ya. Kerjanya ide mulu gitu, ngasih masukan. Oh kedepannya yang gini gitu. Yang kedua si paling planner, si paling wacana dan berencana. Jadi teman-teman tinggal posisiin teman-teman di mana dan teman-teman ada bagian gitu. Gimana pun itu teman-teman bisa datang atau enggak. Karena organisasi di tingkat mahasiswa itu yang kita rasain yaitu fleksibel dan dinamis. Kita nggak mau namanya jadi budak organisasi dan lain. Maka teman-teman harus nyatain gitu dari sekarang. Apakah teman-teman jadi driver, planner, ketiga jadi enabler, si paling rapi dan administrasi. Biasanya perempuan ngurusin LPG ya. Dan faktanya kayak si Tony gitu. Karena di kamar kasihan si Tony bikin LPG sendiri dan lain-lain. Dan itu seharusnya dikerjakan sebagai tim ke depannya. Yang keempat, seorang yang eksekutor, si paling orang lapangan yang gak mau pahami langsung sunset, oh gini gitu. Nah itu. Yang terakhir sebagai controller, orang yang monitor, langsung yang evaluasi dan kritik. Kalau teman-teman
bisa hadir atau enggak. Tapi teman-teman setidaknya ikut entah pra acara, saat acara atau after acara gitu. Itu kontribusi yang teman-teman bisa kasih gitu. Kayak gitu ya. Lanjut, poin keempat, harus ada output dan outcome dari panitia dan peserta. Teman-teman, kita sebagai peserta, sebagai panitia dan peserta kemarin kan ya pas acara, kita coba kita renungin apa sih outcome yang kita udah dapat gitu, ilmu baru apa yang kita udah dapat gitu. Terus juga apa sih yang peserta udah dapat? Apakah mereka hanya dapat door prize itu pulang dan selesai, atau mereka punya value lebih gitu sebagai acara gitu. Dan terakhir mungkin jadi PR juga overcoming ILC tahun depan. Dan dari sekarang saranku harus ada kuplaknya untuk nyiapin tahun ke depan di ILC tahun depan, karena nggak main-main. Kita berkepercayaan dan namanya amanah dan kepercayaan apalagi dari pemerintah itu besar gitu. Dan ini salah satu jalan kita untuk lebih memperbesar syiar kita gitu sebagai Indonesia gitu. Kalau misalnya teman-teman, aku asal itu Tangerang Selatan. Di Tangerang Selatan tuh ada masjid bagus namanya MRWJ, Masjid Raya Winterjaya. Dan dia itu punya Renisha, remaja Masjid Islam apa lagi gitu ya. Itu salah satu jadi apa ya? Jadi role model masjid di Indonesia dari segi pemudaannya, dari evaluasi dan lain-lain. Kalau di sana Banten punya MRWJ, ya di Jawa Tengah punya kita gitu. Nah, itu mungkin dari kalau kita yang terakhir mungkin apa ya? Ada satu makalah bahasa Arab keren, bahasa Arabnya kayak gini, inna fi yadi syubban amrul ummah wa fi aqdamihim hayatiha gitu. Semuanya di tangan pemuda itu perkara umat gitu. Apalagi kita pemuda masjid, kita punya terbang berbeda gitu. Jadi kayak acara-acara ini harus lebih banyak gitu. Minimal harus nomor WA bisa saling lihat gimana kegiatannya dan lain gitu. Mungkin kedepannya ya seperti itu kan. Terus inna fi jadi syubban amrul ummah wa fi aqdamihim hayatiha, dan di kemundurannya juga kemajuannya juga itu maju atau mundurnya suatu negara atau suatu pihak atau lingkungan gitu kan. Jadi teman-teman dijaga semangatnya, dan itu aja dari aku. Niatnya ya kita di sini niatnya simpel sih, niatnya hikmah aja gitu, ngabdi aja gitu ya teman-teman. Yang kemarin aku bilang sebelum acara ILC al-ilmu bil taklim wal barokah bil hikmah. Kita pengen jadi orang manfaat, kita jadi orang value ilmu, kita harus mengajar ilmu kita sebisa mungkin gitu kan. Dan kita kalau mendapat keberkahan dalam belajar, tiba-tiba dapat transferan dari siapa gitu, tiba-tiba dapat hadiah nilai kalau yang kasih, kira-kira kita dapat rezeki, salah satunya dalam hikmah. Dan salah satu cara kita hikmah atau mengabdi ya di belajar ini. Itu aja dari Zaid, kurang lebih mohon maaf. Itu 5 evaluasi dari Zaid, dan nanti semoga bisa bermanfaat. Berarti Zaid juga di grup supaya langsung dieksekusi buat persiapan tahun depan dan buat acara-acara di masa depannya. Kemudian maaf, Zainuddin, Pak Fatul dan teman-teman semuanya, saya Darman Abari dari Mene 20